kemudian apa namanya, kita harus mensudahi untuk pembekalannya gitu ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pagi hari ini mohon izin di sini saya mewakili dari Seminat KKG, mungkin dari Bu Asti atau dari Bu Vivi sudah masuk gitu ya. Nah, di sini saya ingin berbagi aja sharing terkait pembekalan Ukom di materinya adalah KKG. Ini kalau dengan saya berarti pertemuan yang pertama, Mbak Mela. Iya, Bu. Oke, baik. Ya, saya akan share materinya. Kita mungkin nanti bisa diskusi bersama. Jadi nanti di awal mungkin saya akan sharing dulu ke teman-teman terkait refresh ya, refresh materi terkait komunitas, keluarga dan gerontik yang sering keluar itu di aspek-aspek mana saja. Setelah itu nanti kita telaah kasus bersama. Jadi ada kasus, terus nanti silahkan teman-teman bisa mengisi jawabannya entah itu A, B, C, D, E di kolom chat dan nanti kita akan bahas bersama seperti itu ya. Oke, saya akan share materinya. Apakah sudah muncul di layarnya teman-teman? Apakah sudah muncul? Sudah, Bu Udah Brita. Bu, Oke, baik. Ya, sebelumnya di sini nanti saya akan menjelaskan dulu terkait beberapa konsep yang digunakan seperti itu ya. Contohnya seperti di komunitas sendiri. Sebetulnya kalau seperti di komunitas pengkajian yang banyak dilakukan itu sebetulnya ada berbagai teori gitu ya. Walaupun yang sering kita kenal kita menggunakannya adalah community as partner. Walaupun demikian gitu ya, beberapa soal dari UKOM yang memang biasanya keluar itu adalah menggunakan teori dari community as partner tersebut. Kalau melihat dari beberapa institusi ada yang menggunakan teori resiprosity untuk pengkajian asuhan keperawatan komunitasnya, atau ada juga beberapa dari mereka yang menggunakan pengkajian lain seperti untuk promosi kesehatan sesuai dengan sasarannya mereka seperti itu. Nah, ini refresh saja untuk community as partner yang biasanya digunakan. Jadi kalau boleh kami sampaikan teman-teman, sebetulnya untuk soal KKG itu tuh tidak banyak ya daripada soal KMB ataupun soal anak gitu ya. Dia persentasenya lebih tinggi daripada soal-soal yang ada di KKG seperti itu. Tapi fenomenanya beberapa tahun ini adalah nilai di KKG itu belum bisa maksimal seperti itu. Walaupun kalau misalkan kita sama-sama pelajari ya, kita lihat beberapa aspek pada saat tryout atau kita kaji saat teman-teman selesai UKOM gitu ya. Sebetulnya sebarannya soalnya itu setiap tahun sama gitu ya. Semisal di KKG itu kita mendapatkan porsi 10 soal gitu ya. Nah, di 10 soal ini biasanya nanti kemungkinan 3 itu soal pengkajian gitu ya. 4-nya itu soal untuk diagnosa, lalu nanti ada soal intervensi, lalu yang terakhir adalah soal evaluasi. Jadi pasti akan rangkaian komplit dari pengkajian sampai evaluasi untuk case-nya atau kasusnya seperti itu. Nah, memang beberapa yang sering disampaikan kesulitan teman-teman itu adalah di bagian pemilihan diagnosa keperawatan gitu ya, entah itu nanti yang di komunitas, di keluarga. Kalau yang di gerontik itu lumayan mudah ya, karena kan sebetulnya itu juga sama seperti kasus-kasus di KMB seperti itu. Nah, sedangkan kalau seperti di komunitas ataupun di keluarga kan memang ada diagnosa-diagnosa sendiri ya, diagnosa komunitas ataupun diagnosa keluarga sendiri yang mungkin nanti case-nya itu kalau kita angkat hampir mirip semua. Nah, nanti kita bisa pelajari sama-sama. Cuma kita belajar dulu mulai dari tahap pengkajiannya dulu gitu ya. Oke, kalau kita bicara terkait community as partner teman-teman harus menghafal ya. Jadi ini harusnya sudah di luar kepala oleh teman-teman gitu ya, dimana teman-teman di dalam pengkajian community as partner itu ada pengkajian data inti. Pasti teman-teman sudah komunitas kemarin, saya pasti apa ya, anggap teman-teman sudah hafal dengan itu. Lalu ada drip system ya, entah itu dari edukasi sampai rekreasi gitu ya. Nah, nanti yang terakhir adalah data persepsi. Nah, persepsi ini bisa diambil berdasarkan masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Saya ulangi kembali lagi ya. Data persepsi ini
ini bisa di atau di yang ada di masyarakat ya, sehingga sangat penting pada saat MMD1 itu dilakukan screening dulu ya, masalah-masalah dalam wilayah tersebut. Setelah kita bisa memprioritaskan per agregat masalah apa saja yang sering muncul, baru itu kita bawa untuk menyusun kuesioner untuk di data persepsi. Ya, sedangkan kita tahu sendiri persepsi sendiri itu sebetulnya melihat dari bagaimana pengetahuannya, bagaimana kognitifnya, bagaimana perilakunya gitu ya, bagaimana sikapnya. Ketiga komponen itu diukur untuk melihat, oh, masyarakat ini capaiannya dia di mana sih? Oh, ternyata kognitifnya sudah bagus loh, cuma sikap dan perilakunya ternyata dia yang kurang, sehingga intervensi yang bisa kita ajarkan adalah sesuai dengan ketidakmampuannya itu, dia di mana. Oh, di sikap, berarti kita ajarkan dia psikomotor skill. Perilaku ya, juga kita ajarkan mungkin nanti psikomotor dan afektifnya seperti apa. Nah, itu adalah beberapa hal yang ada di komunitas ya. Dari beberapa data yang tadi sudah dikaji, pastinya akan dilanjutkan dengan perumusan diagnosis keperawatan komunitas ya. Nah, mungkin teman-teman sudah buka beberapa diagnosa kemarin pada saat di komunitas, ada defisit keperawatan komunitas, ada manajemen kesehatan tidak efektif pada komunitas gitu ya. Ada banyak sekali beberapa diagnosa komunitas, dan itu sasarannya adalah bukan individu teman-teman ya. Jadi kalau melihat data, misalkan nanti di kasus terkait kasus komunitas, di situ ngomongin misalkan suatu desa atau suatu wilayah A, dia mengalami wabah penyakit tertentu gitu ya, wabah C gitu ya. Dan saat ini mereka tidak dapat mendapatkan pelayanan fasilitas yang baik karena jauh dari pelayanan kesehatan, belum ada tenaga kesehatan yang datang. Kita lihat berarti ini adalah skupnya adalah skup komunitas. Diagnosa yang teman-teman bisa angkat adalah diagnosa pasti yang komunitas seperti itu ya. Nah, dari diagnosa komunitas tersebut gitu ya, nanti bisa dilihat banyak pilahnya. Kalau ternyata dia terisolir dari pelayanan kesehatan, dia sedang mengalami masalah kesehatan, berarti ambil diagnosanya apa? Oh, dia defisit perawatan komunitas ya. Oh, dia paham, dia ingin mempertahankan, dia nggak ada SDM, itu apa? Itu ada semuanya di dalam SDKI secara komplit ya. Nah, itu dalam pengambilan diagnosa keperawatan komunitasnya. Lalu selanjutnya nanti teman-teman di situ akan merumuskan perencanaan ya. Saya nggak terlalu banyak nanti kok di perencanaan karena itu nanti sesuai dengan kasus. Biasanya kalau di UKOM yang muncul itu adalah misalkan apakah tindak lanjut untuk mengatasi masalah tersebut, seperti itu ya, misalkan ada case gitu ya. Nah, itu berarti lebih ke nanti intervensi dan implementasi. Nah, untuk intervensi dan implementasi ini teman-teman fokus kepada 3 komponen ini, ada pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Ini adalah hal yang wajar, hal yang sudah bukan suatu hal yang baru gitu ya kalau di komunitas gitu ya, terkait 3 pencegahan ini. Primer sendiri apa? Skupnya primer adalah promotif dan preventif ya. Saya ulangi lagi, skupnya dari pencegahan primer adalah promotif dan preventif. Sedangkan untuk sekunder itu adalah ke kuratif ya. Dan tersier pasti lebih ke rehabilitatif ya. Ini ada beberapa level prevensinya ya, preventionnya untuk pencegahannya. Jadi kalau kita bicara tentang pencegahan primer gitu ya, apa sih intervensinya? Biasanya di sini fokus terkait health promotion ya. Jadi terkait dengan edukasi, penyuluhan, promosi kesehatan gitu ya. Itu adalah di pencegahan primer. Lalu untuk specific protection, berarti ini adalah pencegahan ini atau preventif ya, pencegahan primer tapi yang di level preventif atau pencegahan. Dengan cara apa? Oh, penggunaan vaksin, imunisasi, KB itu adalah specific protection. Ya, jadi dia belum mengalami suatu penyakit, dia mungkin belum beresiko, tetapi dia melakukan tindakan kesehatan ya untuk supaya dia tidak mengalami masalah kesehatan itu. Nah, itu adalah di specific protection. Banyak sebetulnya tindakannya. Contoh seperti 3M+ ya pada saat fase atau pandemi atau DBD kayak gini ya, musim penghujan semisal ya. 3M+ itu juga salah satu bentuk specific protection kalau ada yang di komunitas.
ya. Lalu ada pencegahan sekunder. Kalau pencegahan sekundernya sendiri itu adalah seperti early diagnosis. Jadi teman-teman melakukan screening lalu menemukan sebuah kasus, itu adalah masuknya di pencegahan sekunder, ya. Dan disability limitation, jadi kita ingin mengurangi angka keparahan penyakit. Nah, kalau ini sudah sifatnya kuratif kalau yang nomor 4 ini, ya. Dia pengobatan, dia dengan intervensi, mungkin dengan kolaborasi tenaga kesehatan lain. Nah, itu ada di nomor 4 ini, ya. Dia masuknya di pencegahan sekunder untuk yang kuratif. Lalu yang terakhir ada pencegahan tersiernya, yaitu adalah rehabilitasi, ya. Nah, kalau ini bisa settingnya di komunitas, bisa settingnya di rumah sakit, ya. Nah, kalau teman-teman misalkan nanti mendapatkan kasus-kasus seperti ini, berarti hanya bisa memberikan intervensi yang bisa mengoptimalkan kualitas hidupnya mereka, mengoptimalkan fungsi mereka, seperti itu, ya, di bagian pencegahan tersier ini, gitu. Nah, ini contoh-contohnya gitu, ya. Jadi kalau kita ngomongin ada yang namanya fase prepatogenesis. Jadi sebelum dia terkena penyakit, sama fase patogenesis atau dia sudah terpapar atau sakit karena penyakit, gitu, ya. Nah, jadi kalau kita ngomongin pencegahan primer itu biasanya dia tadi, ya, sebelum atau dia beresiko. Itu adalah fase prepatogenesis. Tujuannya apa? Untuk mengurangi insiden penyakitnya kalau kita di komunitas, ya. Sedangkan kalau untuk patogenesis itu tadi masuk sudah di pencegahan sekunder dan tersier, ya. Dengan apa sih tujuannya untuk apa, gitu, ya. Berarti kalau kita ngomongin kuratif, ya kita untuk mengurangi prevalensi penyakit atau kesakitan, memperpendek riwayat alamiah penyakitnya, ya, memperpendek angka durasi sakitnya dia, gitu, ya. Sedangkan kalau untuk pencegahan tersier, gitu, ya, adalah mengurangi jumlah dan juga dampak komplikasinya. Jadi dia kan sudah sakit, bagaimana supaya dia tidak lebih parah, itu kalau untuk pencegahan tersier. Nah, ini ada beberapa contohnya, gitu, ya, aktivitinya. Kalau untuk yang primer, promosi kesehatan, perlindungan spesifik, ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan, ya. Nah, ini kurang lebih terkait dengan komunitas, khususnya di bagian pengkajian sampai perumusan intervensi, gitu, ya. Teman-teman bisa melakukan atau melihat menggunakan patokan dari komunitas partner sesuai yang ada di sini. Nah, berikutnya pengkajian keluarga. Nah, kalau yang kemarin teman-teman mungkin sebelum fase peminatan ini, kemarin waktu di komunitas juga pasti juga melakukan pengkajian pada keluarga, melihat pasti sebetulnya kalau ngomongin pengkajian keluarga itu aspeknya banyak, ya, karena kita harus mengelola seluruh anggota keluarga yang ada di dalam KK tersebut atau yang tinggal dalam satu rumah tersebut. Jadi mungkin kita menemui agregat yang dia adalah dengan anak balita, remaja, dewasa, sampai dengan lansia. Nah, itu juga yang akan mungkin muncul di soal-soal UKOM-nya teman-teman, settingannya, ya. Jadi saya yang titipkan adalah teman-teman mungkin bolehlah baca-baca sedikit terkait tahap perkembangan keluarga. Kalau pada remaja seperti apa, pada balita seperti apa, gitu, ya, supaya nanti minimal ada gambaran, semisal ada case atau kasus yang disitu menanyakan terkait dengan fase perkembangan mereka itu seperti apa, baiknya yang dilakukan oleh keluarga seperti apa, teman-teman sudah tahu nih, oh ini dia tahap perkembangannya adalah dengan remaja, ya, berarti orang tua harus seperti apa, gitu, ya. Nah, ini adalah beberapa komponen dari pengkajian keluarga. Banyak, ya. Dan di dalam bab-babnya ini itu ada subbabnya lagi, gitu, ya. Contoh di struktur keluarga itu ada struktur peran, ada nilai, komunikasi, ekonomi, sampai dengan reproduksi, gitu, ya. Nah, yang sering muncul di dalam soal UKOM, ya teman-teman, ya, selain pengkajian yang umum, itu yang paling sering adalah terkait fungsi keluarga, ya. Mungkin teman-teman masih ingat terdapat 5 fungsi keluarga: afektif, sosialisasi, ekonomi, reproduksi, dan pelayanan kesehatan atau perawatan kesehatan keluarga. Nah, di dalam aspek-aspek ini saya sampaikan kembali, itu adalah data persepsinya si keluarga, bukan data objektifnya teman-teman. Ya, jadi bagaimana sih menurut keluarga itu fungsinya terkait dengan ekonominya, dengan pendapatan status ekonominya yang mungkin dia lebih dari UMR, bagaimana fungsi ekonominya. Nah, dia akan menjelaskan persepsinya dengan pendapatan seperti itu, dia merasa cukup enggak,
Dia merasa perlu ada tambahan tidak, terbebani tidak. Jadi lebih ke persepsi itu, persepsi dari keluarga terkait fungsinya ekonominya di dalam keluarga. Ya, sampai ke reproduksi, afektif, sosialisasi, dan yang paling penting adalah terkait fungsi perawatan kesehatan keluarga yang nanti akan dibagi menjadi 5 lagi. Yuk, mungkin masih ada yang ingat kalau fungsi keluarga, perawatan keluarga yang dipecah menjadi 5 itu fungsi apa aja dia? Masih ada yang ingat kah? Untuk di keluarga, fungsi untuk perawatan kesehatan keluarga. Ada 30 partisipan di sini. Yuk, masih ada yang ingat nggak? Salah nggak apa-apa loh. Ada yang tahu? Atau lupa? Lupa sama sekali. Nggak ingat satu pun ini. Coba Mbak Adelia Rahma, masih ingat nggak fungsi perawatan kesehatan keluarga itu apa saja? Ada 5 tuh di situ. Kemampuannya apa saja dia yang dikaji? Mbak Adelia ada? Mengenal masalah kesehatan, Bu. Yang pertama, Yang pertama, mengenal masalah kesehatan, mengenal masalah kesehatan. Lalu apa lagi selain mengenal masalah kesehatan? mengambil keputusan, Oke, terus? memberikan perawatan kepada anggota keluarga, Mm-mm, memodifikasi lingkungan rumah, mm-mm. sama memenuhi sarana kesehatan di masyarakat. Benar nggak, Bu? Oke, ya nanti kita cross check ya. Terima kasih. Ya, jadi sebetulnya betul ada 5 tadi ya. Beberapa mungkin komponennya sudah tepat ya. Jadi komponennya satu adalah kemampuan keluarga dalam mengenal masalah. Ya, yang kedua adalah kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan. Ya, yang ketiga adalah kemampuan keluarga dalam merawat. Yang keempat adalah kemampuan keluarga memodifikasi, ya entah itu lingkungan atau apapun atau gaya hidup lifestyle, yaitu kemampuan keluarga dalam memodifikasi. Dan yang kelima adalah kemampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas kesehatan, ya jadi hubungannya dengan fasilitas kesehatan. Nah, fungsi-fungsi tadi ya, ini mungkin tadi yang ada 5, saya langsung saja. Yang sering muncul itu adalah terkait soal-soal yang ada terkait fungsi perawatan kesehatan keluarga ini. Ya, dan kelima fungsi perawatan kesehatan keluarga ini mereka nggak bisa teman-teman kalau semisal dia saling melompat, maksudnya gini, ini tuh sudah ada hierarkinya sama seperti teman-teman mengkaji data persepsi di komunitas ya, semisal di komunitas di situ kan ada persepsinya kognitif ya, pengkajian pengetahuan, sikap dan perilaku. Itu kan semua saling berkaitan. Semisal dia kognitifnya dia kurang, pasti sikap dan perilakunya nggak mungkin dia bagus karena secara pengetahuannya pun dia masih kurang. Ya, dia pun jadi kalau ada hierarki itu kalau di komunitas dia tahu, dia mau, dia mampu. Nah, ini dia posisi pertama, dia nggak tahu fungsi mengenalnya, dia nggak tahu, sama seperti pengkajian persepsi tadi, pengetahuannya dia kurang, pasti dong doing activity-nya dia itu nggak akan bagus gitu ya. Jadi ini juga sama, kalau semisal nanti dalam kasus gitu ya, dia di situ disampaikan keluarga dengan penyakit atau dengan sakit tertentu gitu ya. Terus dia dilakukan perawatan kesehatan keluarga namun masih belum optimal, di mana keluarga belum mengetahui treatment atau penata laksanaan yang baik bagi penyakit tersebut apa. Jadi masalahnya ini bukan ketidakmampuan merawat, tapi ketidakmampuan mengenal masalah kesehatan. Karena dia nggak tahu nih, ya dia hanya tahu hipertensi apa, tekanan darah tinggi, tahu nggak konsep yang lainnya,
Tahu nggak tanda gejalanya yang mungkin muncul? Tahu nggak apa namanya, komplikasinya seperti apa? Tahu nggak penata laksanaannya dia harus seperti apa? Minimal tiga komponen itu. Ya, kalau dia hanya tahu definisinya saja dan belum mengetahui sampai tanda gejala yang muncul dan lain-lainnya, berarti ketidakmampuannya masih mengenal. Dia tidak bisa merawat karena dia tidak mengenal. Dia tidak bisa mengambil keputusan, ya, apakah dia harus makan A, B, C itu boleh atau enggak, atau minum obat A, B, C itu boleh atau enggak, karena dia nggak mengenal. Jadi yang harus kita perbaiki dulu itu adalah terkait fungsi mengenalnya, gitu ya. Jadi hierarki 5 ini itu saling keterkaitan, kecuali di dalam kasus atau case nanti di soal hukum dia sudah mengenal, ya, keluarga sudah sakit misalkan merawat anggota keluarga dengan DM 5 tahun dengan sudah selalu melakukan controlling, minum obat dan lain-lain, itu sudah bagus, ya. Nanti baru cek tuh, berarti kemampuan mengenalnya baik, kemampuan mungkin mengambil keputusan kalau di dalam case-nya sudah disampaikan juga sudah baik, merawatnya baik, berarti nanti dilihat apa data yang kurang di situ, gitu ya. Jadi ini yang sering sedikit mengecoh ya pada saat muncul di soal hukum, karena bisa saja dia menceritakan sampai sudah merawat tapi merawatnya salah, itu tapi karena dia ketidakmampuannya mengenal, atau sebetulnya mengenalnya sudah bagus, mengambil keputusannya bagus, merawatnya bagus, berarti kita tinggal lihat di dalam case tersebut ada data negatifnya itu di bagian ketidakmampuan di mana, gitu ya. Oke, ini adalah untuk fungsi perawatan kesehatan keluarga. Lalu yang terakhir adalah pengkajian gerontik. Nah, kalau gerontik mungkin saya nggak terlalu panjang lebar, ya, karena dia sebetulnya pengkajiannya juga lebih mudah daripada komunitas dan keluarga, ya. Yang penting teman-teman di sini saya titipkannya adalah terkait dengan pengkajian khusus geriatrinya. Yuk coba dibaca-baca lagi, ya. SPMSQ itu untuk mengkaji apa, MMSE itu untuk mengkaji apa, kalau Norton itu komponennya apa saja, gitu ya. Lalu skala resiko jatuh itu penghitungannya seperti apa, ya, karena kadang muncul di dalam kasus itu dia langsung sudah perawat melakukan pengkajian pada lansia A, gitu ya, atau lansia A di ruang geriatri, gitu ya, telah dilakukan pengkajian risiko jatuh dengan skornya sekian 70 gitu, ya, dimana beberapa hal yang nanti baru kasus nanti lalu bawahnya apa diagnosa perawatannya. Nah, kalau kita nggak tahu itu skornya masuk dalam kategori apa, nanti pasti teman-teman juga akan kesulitan dalam menjawab multiple choice-nya, ya. Kalau pengkajian yang lain-lain hampir sama seperti keluarga, ya. Lingkungan tempat tinggal, pola fungsional, ya. Berarti pemeriksaan fisik itu kan hampir sama dengan KMB, ya. Yang titipannya teman-teman adalah tolong dipelajari lagi terkait pengkajian khusus lansianya, ya. Oke. Itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita membahas kasus di soal? Belum, Bu. Bisa dilanjutkan? Bisa, Bu. Oke. Ya, jadi nanti di sini kita akan discuss soal-soalnya, ya. Mungkin akan ada soal, lalu nanti teman-teman silakan, di sini sudah ada 34 mahasiswa yang bergabung, boleh mengisi jawabannya di kolom chat. Nanti setelah itu kita akan bahas bersama dari jawabannya tersebut, ya. Jadi saya akan bacakan soalnya, teman-teman mengisi di kolom chat, lalu nanti kita akan diskusikan bersama terkait jawabannya, ya. Oke, soal yang pertama saya akan bacakan. Keluarga Tuan M mempunyai aturan dalam keluarganya, yaitu jika anaknya keluar rumah hanya diperbolehkan sampai pukul 21 WIB dan dilarang menginap di tempat lain karena anaknya adalah seorang anak perempuan yang dianggap tidak sopan dan tabu apabila pulang malam dan tidur di tempat lain. Apakah komponen pengkajian yang ada di dalam keluarga tersebut? Apakah A. Sosial, B. Struktur peran, C. Komunikasi keluarga, D. Kekuatan rumah tangga, atau E. Nilai dan norma keluarga. A, B, C, D, E. Silahkan bisa diisi di kolom chat.
Silahkan yang lain, yang menjawab baru 4 mahasiswa. Yuk, silahkan yang lain bisa menjawab. Kita beri waktu ya, 1 menit. Oke, saya cek di sini yang mengerjakan, yang mengisi baru 5 orang aja ya. Semoga yang lain nanti bisa mengikuti. Nah, kalau melihat dari aspek yang ada di sini, betul ya, yang seperti jawaban yang disampaikan oleh teman-teman ini adalah menilai nilai dan norma keluarga. Karena sangat jelas sekali clue-nya di sini adalah terkait adat atau norma yang diterapkan dalam keluarga ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke soal yang berikutnya. Saya akan bacakan. Di sini masih data pengkajian tetapi yang mudah ya karena ini masih beberapa yang tahap awal. Sebuah keluarga merupakan pasangan suami istri yang sudah memasuki usia lansia. Perawat berkunjung dan mengobservasi kondisi tempat tinggal seperti ventilasi, kelembapan dan kebersihan karena belakangan ini suami sering mengeluh batuk. Apakah komponen pengkajian yang dilakukan? Apakah pengkajian dari data sosial budaya, data lingkungan, struktur keluarga, fungsi keluarga atau strategi coping keluarga? Silahkan bisa diisi A, B, C, D, E. Oke, dari 5 mahasiswa yang mengisi 6 ya. Jawabannya semua sama dan itu betul ya. Jadi ini juga jelas pengkajiannya adalah terkait clue-nya pengkajian di data tempat tinggal gitu ya. Sehingga di sini komponen pengkajiannya adalah data lingkungan untuk yang ada di keluarga. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Sebuah keluarga dengan tahap perkembangan anak remaja mengalami konflik dalam menyikapi putri sulungnya yang mengalami nyeri haid. Ibu remaja tersebut mengatakan nyeri anaknya adalah hal yang biasa, sedangkan sang ayah marah-marah karena khawatir melihat anaknya kesakitan. Anak remaja tersebut hanya diam dan menahan sakitnya. Hasil pengkajian dari nyeri didapatkan data bahwa di skala 3 dan nyeri hilang timbul. Apakah tindakan mandiri yang dilakukan oleh perawat? Apakah A. meningkatkan kepercayaan diri remaja, B. memberikan pembelot dan obat anti nyeri pada remaja, C. mengajak remaja dan keluarga berdiskusi, atau D. mendekati remaja untuk cerita tentang masalahnya? Silahkan bisa diisi di kolom chat.
Baik, tiga mahasiswa yang menjawab di sini ya. Kalau ngelihat dari sini, kira-kira berarti clue-nya kenapa teman-teman? Masalahnya di mana ini? Mungkin ada yang bisa menyampaikan masalah dalam kasus ini di bagian apa? Komunikasi, Bu. Gimana? Konfliknya itu selain teenage hate itu komunikasi antara ayah, ibu, dan anaknya. Oke, kalau melihat dari data di sini betul tadi disampaikan masalahnya sebetulnya lebih dari di komunikasi keluarga ya. Jadi ini ada kalau pengkajian adalah di bagian struktur komunikasinya seperti apa gitu ya. Nah, kalau melihat di sini sebetulnya kalau semisal teman-teman mau memberikan jawaban ya yang lain, kok sini tadi teman-teman semua menjawabnya C ya, semisal kita akan melihat dulu jawaban yang lain seperti apa sih, cocok nggak ya gitu ya. Kalau meningkatkan kepercayaan diri remaja, sekiranya di sini sebetulnya tidak terkaji secara jelas ya, karena sebetulnya remaja ini tidak bisa menyampaikan karena dia mengeluh menahan sakitnya gitu ya. Lalu pemberian pembelut dan obat anti nyeri, kalau kita ngelihat datanya di sini, ini skala nyerinya adalah 3. Jadi skala nyerinya masih ringan sehingga sebetulnya belum memerlukan diberikan obat-obatan gitu ya. Lalu mendekati remaja untuk bercerita terkait masalahnya, di sini sebetulnya juga tidak di kasus tidak tersampaikan bahwa sebetulnya masalahnya itu adalah terpada remajanya seperti itu, sehingga ini adalah kompleksivitas dari di keluarga tersebut, khususnya adalah di komunikasinya, sehingga betul jawabannya adalah C, sehingga kita bisa mendiskusikan agar persepsi orang tua, ayah, ibu, dan anaknya ini sama terkait kondisi si anaknya tersebut ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Pada saat melakukan kunjungan rumah, ditemui keluarga Pak L, didapatkan anak Y, laki-laki berusia 7 tahun, menderita batuk sejak 2 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan klien saat ini lemah, batuk, susah mengeluarkan dahaknya, ronki pada lapang paru sebelah kiri bawah, suhu 30 derajat Celcius. Hasil pengkajian lingkungan, rumah berdebu dan ventilasi udara kurang. Apakah tindakan utama yang perlu dilakukan oleh perawat? A. Menjauhkan dari debu. B. Mengajarkan batu efektif. C. Memberikan posisi semivolar. D. Menganjurkan minum air hangat. Atau E. Merujuk ke pelayanan kesehatan terdekat. A, B, C, D, E. Silahkan bisa dijawab. Baru satu yang menjawab. Yuk teman-teman yang lain, silahkan mungkin bisa lebih aktif dibaca kasusnya lalu dijawab di kolom chat.
Hanya tiga saja ini yang menjawab. Oke, kita bahas saja ya. Jadi dari kasus ini ya, masalahnya clue-nya itu sebetulnya cukup jelas. Di sini adalah anak laki-laki 7 tahun ya yang tinggal di sebuah keluarga. Dia sudah batuk sejak 2 minggu yang lalu, berarti sudah lama ya nih ya teman-teman ya. Nah, hasil pemeriksaannya pada kliennya ini saat ini kondisinya lemah, batuk, susah mengeluarkan dahak, terdapat ronki dan juga suhunya 30 derajat Celcius. Nah, kalau melihat data di sini, kira-kira apa tindakan perawat yang paling utama untuk bisa dilakukan di keluarga tersebut ya? Menjauhkan debu di sini tidak mengatasi masalah ya, karena sebetulnya di sini kalau kita ngelihat kasusnya dari si kliennya itu posisinya dia udah lemah, dia sudah suhunya tinggi, dia sudah susah untuk nafas ya, karena dahaknya nggak bisa dikeluarkan dan dia juga batuk sehingga ini nggak efektif. Lalu mengajarkan batuk efektif. Nah di sini melihat urgensi dari hasil pemeriksaan gitu ya, apakah ini suatu urgensi sama seperti yang di poin C ya, memberikan posisi semivolar saja itu juga nggak mengatasi masalah untuk mengeluarkan dahaknya, karena posisinya saat ini dia sudah sakitnya itu fasenya sudah 2 minggu ya, dia sudah lama dalam mengalami masalah sakitnya tersebut, ditambah dengan mungkin dia sudah terjadi inflamasi atau infeksi lain karena suhunya dia sudah di 30 derajat Celcius. Jadi untuk B, C dan D di sini adalah kurang menjawab dari relevansi urgensi dari hasil pengkajiannya, sehingga betul dari yang teman-teman jawab yang harus dilakukan oleh perawat di sini adalah pada saat keluarga tersebut datang melakukan kunjungan gitu ya, yaitu merujuk ke pelayanan kesehatan terdekat supaya bisa mendapatkan pertolongan pertama terkait kondisi tersebut ya. Oke, sekarang selanjutnya saya akan bacakan kasusnya. Laki-laki dengan usia 55 tahun tinggal bersama istri dan keempat anaknya. Klien mengeluh tengkuknya sakit menjalar ke bagian bahu kiri maupun kanan. Keluhan tersebut dirasakan sejak berusia 50 tahun. Hasil pengkajian dari perawat, keluarga mengatakan bahwa klien tidak pernah mau diajak berobat dan tidak tahu mengenai penyakitnya, tanda dan gejala, serta penyebab dari penyakitnya. Klien tidak pernah memeriksakan tekanan darahnya. Apakah jenis ketidakmampuan keluarga dalam fungsi keperawatan kesehatan tersebut? Apakah memodifikasi lingkungan, merawat anggota keluarga yang sakit, mengenal masalah, memanfaatkan fasilitas pelayanan, atau mengambil keputusan? Silahkan A, B, C, D, E. Oke, dari empat mahasiswa menjawab di sini betul ya jawabannya terkait mengenal masalah keluarga ya, karena sebetulnya dari case yang ada di sini ketidakmampuan dia dalam merawat itu dikarenakan dia tidak mengenal masalahnya gitu ya, sehingga dia tidak memeriksakan tekanan kesehatan, tekanan darahnya gitu ya, dia tidak mau berobat gitu ya, karena dia tidak mengetahui apa masalah kesehatan yang ada di dalam keluarga tersebut, sehingga ketidakmampuan dalam keluarga tersebut adalah terkait mengenal masalah yang dialami keluarga. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya.
Seorang laki-laki 42 tahun berobat di puskesmas dengan keluhan nyeri kepala. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 140/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 16 kali per menit, skala nyeri 3, nyeri terus-menerus, badan terasa berat dan tidak nyaman. Hasil wawancara, selama ini klien belum pernah memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan karena menganggap penyakitnya biasa saja dan belum pernah mendapatkan informasi tentang penyakit tekanan darah tinggi. Nah, pertanyaannya adalah apakah tindakan keperawatan prioritas yang tepat ya? Apakah A. mengubah pola makan atau mengubah pola aktivitas, C. menurunkan berat badan, D. memberikan obat antihipertensi atau memberikan pendidikan kesehatan. Silahkan A, B, C, D, E. Oke, dari jawaban teman-teman ya, di sini semua juga sudah betul ya, yaitu memberikan pendidikan kesehatan. Dikarenakan sebetulnya di sini clue-nya cukup jelas di bagian hasil wawancaranya ya, di mana mereka menganggap penyakitnya biasa saja dan belum pernah mendapatkan informasi terkait penyakitnya tersebut ya, sehingga tindakannya pasti harus dengan pemberian pendidikan kesehatan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya. Pada saat kunjungan rumah, didapatkan seorang anak berusia 3 tahun demam 2 hari yang lalu. Ibunya memutuskan memberikan obat, kemudian ibunya akan merencanakan untuk membawa ke dokter jika keesokan harinya demam anak tidak juga turun. Apakah fungsi perawatan kesehatan yang mampu dilakukan oleh ibu klien tersebut? Apakah mengenal masalah, mengambil keputusan, merawat, memodifikasi lingkungan, atau memanfaatkan fasilitas kesehatan? Silahkan bisa diisi di kolom chat.
Oke, kita cek ya di sini ya. Nah, kalau kita melihat kasusnya di sini sebetulnya bisa kita lihat bahwa ibu di sini sudah mengenal terkait masalah penyakitnya ya atau masalah kesehatannya sehingga dia bisa melakukan mengambil keputusan dengan memberikan obat. Di situ sudah jelas ya di dalam kasusnya dan bahkan dia juga bisa merencanakan untuk membawa ke dokter apabila kondisinya tidak segera membaik. Sehingga kalau melihat dari kasus yang ada di sini fungsi kesehatan, kemampuan yang sudah bisa dilakukan oleh si ibu klien adalah mengambil keputusan, yaitu di jawaban B. Oke, kita lanjut. Ini yang menjawab cuma 4 dan 5 orang aja ya. Jadi saya ceknya ya 4 5 orang aja itu jawabannya betul, lalu beberapa salah gitu doang ya. Soalnya yang lain nggak pada ngisi nih. Yuk yang lain yuk bisa menjawab juga di kolom chat ya. Oke, saya bacakan kasusnya. Perawat puskesmas sedang melakukan screening terkait kejadian AIDS pada seluruh keluarga di desa Y. Hasil dari screening menunjukkan satu orang remaja mengalami positif. Apakah tindakan yang paling tepat untuk perawat lakukan? A. Merujuk klien ke dokter untuk menjelaskan hasil tes. B. Mengkaji riwayat klien, fokus pada perilaku risiko tinggi. C. Memanggil anggota keluarga klien untuk memberitahukan hasil pemeriksaan. D. Menyarankan klien untuk melakukan screening lanjutan. Lalu E. Meminta klien ditemani anggota keluarga sebelum menjelaskan hasil tes. Silahkan A, B, C, D, E. Baru satu yang menjawab, yuk yang lain ditunggu. Oke, ini jawabannya beragam ya. Kita akan baca ya di sini ya. Kira-kira mana yang paling sesuai? Sebetulnya kalau kita ngelihat dari jawaban A, B, C, D, E yang ada di sini, kita ngelihat aja terkait dengan di mana sih ranahnya perawat itu bisa melakukan tindakan. Kalau semisal dia sedang ada di komunitas atau di keluarga gitu ya. Apakah kita itu sampai dengan ke tahap menganjurkan pemeriksaan gitu, apakah kita itu memiliki kompetensi sampai dengan menjelaskan hasil pemeriksaan gitu ya, atau kita bisa merujuk gitu ya, atau kita merujuk. Nah, jadi kita melihat dari kompetensinya perawat itu sebetulnya sampai di mana. Ini kan yang sering terjadi ya kalau kita di lapangan ya, kadang kita diminta obat, kadang kita disuruh menjelaskan hasil ABC, padahal sebetulnya itu bukan kompetensi dari perawat, bukan ranahnya perawat ya. Nah,
kalau melihat kasus yang ada di sini ya, di sini sudah dituliskan bahwa sebetulnya ada ceritanya dengan tadi kita sudah bahas di pengkajian komunitas ya, di mana ada beberapa level pencegahan, yaitu ada primer, sekunder, dan tersier ya. Berarti kalau di sini dia sudah melakukan screening, itu masuknya adalah di pencegahan sekunder ya, karena screening itu adalah masuk di tahap sebelum kuratif gitu ya. Nah, kira-kira apa yang paling tepat kalau semisal terjadi satu kasus ya dengan riwayat kejadian AIDS di salah satu keluarga, apa yang harus dilakukan oleh si perawat atau teman-teman sebagai perawat gitu ya. Nah, yang paling tepat di sini adalah melakukan pengkajian riwayat klien dan melakukan fokus pada risiko tinggi. Jadi teman-teman melanjutkan screeningnya teman-teman ya, terutama pada tadi risiko tinggi, berarti yang mungkin sering berinteraksi dengan klien tersebut gitu ya, khususnya pasti yang terutama adalah keluarganya, lalu rekannya, seperti itu ya. Karena kalau untuk seperti tadi menyampaikan hasil tes, menyarankan pemeriksaan lanjutan gitu ya, itu adalah bukan di ranah kita. Lalu kalau hanya merujuk, itu juga bukan suatu tindakan yang menyelesaikan pada masalah, khususnya pada screening di kondisi AIDS tersebut ya. Jadi jawabannya di sini yang sesuai adalah di jawaban poin B. Oke, kita lanjutkan. Kasus yang berikutnya, seorang perawat sedang melakukan penyuluhan tentang manfaat relaksasi otot progresif pada kelompok lansia yang menderita hipertensi di Puskesmas Musari. Perawat menjelaskan bahwa relaksasi otot progresif merupakan bentuk terapi non-farmakologi yang dapat menurunkan tekanan darah. Apakah peran perawat yang sedang dilakukan dalam kasus tersebut? Edukator, researchers, advokator, caregiver, atau konselor? Silahkan A, B, C, D, E. Oke, di sini jelas ya, semuanya juga sudah betul dan menjawabnya sudah pasti. Di sini adalah perannya sebagai edukator, karena yang sedang dilaksanakan oleh perawat di sini adalah memberikan edukasi dan juga penyuluhan kepada kelompok lansia ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Laki-laki usia 83 tahun sering kontrol bersama keluarganya dengan penyakit diabetes mellitus. Klien harus teratur minum obat untuk mempertahankan kadar gula darah dalam tubuhnya. Klien memiliki tanda-tanda penurunan fungsi kognitif yang ditandai dengan sering lupa minum obat dan lupa meletakkan obatnya. Apakah hal terpenting yang harus disampaikan kepada keluarga? Apakah A. menjelaskan efek samping obat, B. menjelaskan cara minum obat yang aman, C. menempatkan obat untuk satu kali minum di tempatnya, D. memberikan nomor obat sesuai tanggal dan waktu minum obat, E. meminta anggota keluarga untuk memantau klien minum obat. A, B, C, D, E. Silahkan bisa diisi.
Silahkan yang lain ditunggu untuk menjawab juga. Yang lain masih ditunggu? Gak ada yang menjawab lagi kah? Atau sedang praktik semua kah ini? Apa kira-kira teman-teman jawabannya dari kasus ini? Mungkin ada yang bisa cerita atau menyampaikan reasoningnya terkait jawabannya. Izin menyampaikan, Bu. Silahkan. Menurut saya, karena ini udah lanjut usia ya, Bu, lansia umur 83 tahun, lalu pasien udah mengalami penurunan secara kognitif. Nah, di situ ada keluarga dan sering kontrolnya bersama keluarga. Jadi, jika obatnya lupa untuk diminum, itu bisa meminta keluarga untuk memantau klien untuk meminum obat seperti itu, Bu. Kalau Oke. menurut saya. Ya, baik. Terima kasih Mbak Maulidia. Ya, betul ya yang disampaikan oleh Mbak Maulidia ya. Karena kalau kita ngomongin menjelaskan efek samping obat, menjelaskan cara minum obat, ini tidak relevan dengan kasusnya. Di sini sebetulnya masalah clue-nya adalah si lansia ini dia sering lupa gitu ya terkait kapan minum obatnya dan di mana meletakkan obatnya. Lalu yang berikutnya menempatkan obat satu kali minum, memberikan nomor obat sesuai tanggal untuk diminum, ini juga nggak relevan yang diberikan kepada lansia karena dia sudah mengalami penurunan fungsi kognitif seperti itu ya, sehingga yang paling tepat di sini adalah kita meminta bantuan atau meminta keluarga untuk bisa melakukan pemantauan terkait minum obat dari kliennya. Oke, terima kasih Mbak Maulidia. Oke, kita ke soal selanjutnya, mungkin beberapa soal sebelum saya akhiri. Seorang perempuan berusia 80 tahun di Wisma Arimbi, Panti Breda. Perawat sering menemukan pakaian dalam klien basah karena urin. Klien mengetahui kapan ia harus berkemih, tetapi pengosongan kandung kemih sering kali terjadi sebelum mencapai toilet. Apakah diagnosis yang paling mungkin dialami atau yang paling tepat pada klien tersebut? Apakah defisit perawatan diri, inkontinensia urin, retensi urin, konstipasi, atau urgensi?
Oke, beberapa teman sudah menjawab di sini ya. Itu juga sudah jelas, hubungannya adalah masalahnya adalah inkontinensia urin ya, karena clue-nya di sini dia merasa atau tahu kapan dia harus berkemih, tetapi pengosongan kandung kemihnya seringkali terjadi gitu ya sebelum mencapai di toilet ya, karena ini adalah beberapa masalah yang biasanya terjadi pada lansia. Oke teman-teman, sekiranya mungkin sampai di sini dulu kita berdiskusi ya. Nanti mungkin akan ada beberapa pertemuan lagi untuk kita pembekalan UKOM, khususnya di kasus-kasus KKG. Nanti mungkin ada beberapa di pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan juga terkait diagnosa keperawatan seperti itu ya, entah nanti di komunitas keluarga dan gerontik, sehingga teman-teman bisa membedakan gitu ya, kira-kira mana sih yang paling tepat dan kenapa saya harus memilih beberapa diagnosa tersebut begitu ya. Tadi sepertinya dari si pen atau dari teman-teman yang ada di grup ini sudah menyertakan daftar presensi kehadiran. Silahkan bisa mengisi link yang sudah dibagikan oleh teman kalian ya, oleh Mbak Nefrita tadi. Di sini tercatat 35 mahasiswa yang hadir sampai dengan kegiatan ini ditutup gitu ya. Mohon bisa nanti datanya disesuaikan dengan yang mengisi di daftar hadir. Oke, begitu teman-teman. Terima kasih banyak.